Kini ada uji klinis vaksin yang bikin rakyat harus makin sabar. Waduh. Mau lucu dibilang makar, giliran disuntik, tenang, ini demi ikhtiar. Selamat datang di negeri tropis penuh potensi. Potensi demam berdarah, potensi banjir dadakan, potensi korupsi. Bukan potensi, itu tradisi ya. Dan potensi lokasi uji klinis vaksin TBC milik bos Microsoft Bill Gates. Menurut pemerintah, kita dipilih jadi lokasi uji klinis karena kita punya 3 hal. Populasi besar, angka TBC tinggi, dan masyarakatnya gampang pasrah. Asal gratis, apalagi dapat goodie bag isi baju partai, udah auto baris berbaris. Indonesia ini sudah ranking 2 dunia buat TBC, tapi nggak pernah dapat medali. Ini tuh kayak jadi runner up lomba hubungan toksik, udah tahu disakitin, kelabing nggak pernah izin, masih dipertahanin. Dasar tua-tua kelabing. Uye. Kata Kemenkes, lebih dari 2.000 WNI ikut serta dengan penuh kesadaran. Sadar atau sabar? Sabar disuntik terus. Sekali-sekali disuntik dana kek. Penonton mau kan disuntik dana? Dana halal loh ya. Netizen tuh kalau dengar kata vaksin baru langsung auto Google, nongkrong di warkop, langsung mendadak jadi pakar imunologi. Padahal sumbernya belum tentu terverifikasi. Tapi gayanya udah kayak si paling vaksin. Iya lagi. Sapa-sapa bre. Bahkan akibat polemik uji klinis vaksin TBC ini ada ex pejabat yang nyindir keras. Katanya ini kayak menjual rakyat. Wow, kalau rakyat dijual, masuk keranjang kuning dong. Rakyatnya dulu kakak siap diuji, kapan aja bisa disuntik. Lagi promo rakyatnya kakak. Kemenkes menekankan terus-menerus kalau ini bukan uji coba tapi uji klinis. Nah, bedanya apa? Apa Aina Dephan kalau dibalik? Ngerti nggak? Apa Aina Dephan? Nah, bedanya apa? Uji coba tuh kayak kamu ngajak mantan balikan. Nah, kalau uji klinis tuh kayak kamu ngajak mantan balikan tapi langsung bawa penghulu. Jelas tapi maksa dikit. Katanya sih aman, udah lewat fase 1, 2, dan sekarang 3. Fase 1 buat nyoba, fase 2 buat ngecek, fase 3 buat bikin percaya. Tapi inget ya, ini bukan pertama kali rakyat disuruh percaya proses. Dulu juga waktu mau ganti KTP elektronik dibilang, tunggu aja semua akan lebih mudah. Nyatanya urus SIM aja masih disuruh fotokopi KTP, rangkap 3 lagi. Buat verifikasi atau koleksi. Bill Gates bilang ini bisa nyelamatin jutaan nyawa. Kita percaya kok, tapi kita kan juga sering dengar kata-kata, aku nikah sama kamu karena aku cinta. Padahal gara-gara utang keluarga. Nikah langsung lunas. Kesenjangan pernikahan. Menanggapi soal uji klinis vaksin TBC, publik pun terbelah. Yang pro bilang ini bentuk kontribusi kepada negara. Yang kontra bilang kenapa rakyat terus yang disuruh berkontribusi, sementara pejabatnya duduk-duduk nyobain kursi. Contohin dong kalau vaksin itu beneran aman. Jangan cuman omon-omon. Harus ikut nyobain, kalau perlu duluan. Iya nggak bre? Kuncinya cuma satu, edukasi. Tapi di sini edukasi publik suka kalah sama vibes. Kita takutnya warga ditanya uji klinis vaksin TBC, jawabnya saya sih ngikut aja, soalnya kata tetangga ini kayak detox. Habis disuntik langsung glowing. Menyala paru-paruku. Kita nggak anti vaksin, kita cuma anti di-treat kayak objek. Soalnya udah cukup sering jadi objek janji politik, objek pembangunan tol, objek iklan bansos. Sekarang mau dijadiin objek klinis juga. Minimal ajak ngobrol dulu lah. Ngobrol dulu dong. Ajak ngopi, jangan langsung disuntik. Mirip-mirip lah kayak PDKT, bayarin makan, bayarin nonton, bayarin liburan. Jangan ujuk-ujuk nodong lamaran. Rakyat bukan skeptis tapi sudah keseringan di ghosting kebijakan. Jadi kalau mau disayang dan dituruti jangan lupa kasih kejelasan. Termasuk kejelasan soal keuntungan uji klinis vaksin TBC bagi negeri. Asal dijelasin dengan jujur, jangankan uji klinis, uji nyali juga jadi.
berkas-berkasnya tahun 2014 Anies. itu Anies yang membawa ijazahnya itu. Nah, ikut nongkrong dia di Kalau- KPU. Kalau dia mengatakan asli palsu, itu sudah sejak 2014 dia katakan palsu. Gitu loh. Seperti itu, Pak. Ya, jadi begini amat ya. Orang para pembenci ini nih ada beberapa kelompok dikategorikan. Ya, ini mungkin kamu bagian salah satu yang entah enggak. Yang pertama adalah golongan dari ormas terlarang, FPI dan HTI, yang ingin mengubah republik ini menjadi khilafah. Nah, ini Jauh. kamu terindikasi Itu bagian jauh. dari situ tuh. Itu jauh, Ya. itu jauh. Nah, ini berarti kamu bagian dari FPI dan HTI. Jauh. Karena apa? Karena mereka itu tidak akan pernah setuju dengan republik ini. Dasar hukumnya di mana? Mereka tidak menyertakan Pancasila Undang-Undang Dasar 45 di dalam ADART-nya. Makanya dibubarkan karena berideologi di luar Pancasila dan Undang-Undang 45. Karena dibubarkan di era Pak Jokowi, makanya kelompok radikal ini yang potensi menjadi teroris itu rata-rata orang HTI FPI ini. Lahir dari orang-orang golongan ini yang anti pemerintah, yang menganggap pemerintah ini kafir. Pemerintah ini adalah pemerintah yang togut. Maka mereka menanamkan kebencian itu kepada pemerintah. Dianggap kafir dan togut. Itu kelompok yang pertama dari orang-orang radikal ini. Ya, kamu terindikasi sini. Lalu yang kedua, kelompok kedua adalah dari orang tokoh yang dulu di zaman Pak Jokowi pernah menjadi pejabat, baik itu menteri, wakil menteri, direktur, komisaris atau pejabat lembaga yang dipecat di era Pak Jokowi. Kemudian sakit hati. Jadi para tokoh, para orang ini beserta para pendukungnya, mereka ikut membenci Pak Jokowi termasuk tokohnya. Siapa aja itu? Rapli Harun, Said Didu, Anies Baswedan, Gatot. Nah, ini kan orang-orang yang pernah dipecat ini, yang dianggap tidak capable dan tidak becus bekerja, makanya tidak dibutuhkan oleh negara. Ya, lalu kelompok yang ketiga adalah kelompok orang yang kalah Pilpres 2024. Termasuk PDIP, dikalahkan, dikasih 16%. Karena Pak Jokowi sudah tidak bersama PDIP, maka dianggap itu musuh bersamanya PDIP. Jadi syarat untuk menjadi kader PDIP nomor 1 itu bukan Soekarnoisme lagi. Nomor 1 harus benci Jokowi. Karena kalau tidak benci Jokowi akan dipecat. Gitu ya. Ini host saya mau Nah, klarifikasi orang-orang kayak kamu ini terindikasi golongan nomor 1 dan nomor 2. dulu. Oke, saya klarifikasi dulu. Ya, Di pertama, di masa Pak Harto itu asas tunggal, Bung. Namanya Pancasila. Tapi di masa reformasi itu dipersilakan. Makanya ada partai yang masih berasaskan Pancasila, ada yang tidak berasaskan Pancasila. ya Itu nggak harus dipahami boleh. dulu. Gimana? Seluruh makhluk yang hidup Undang-undang di dasarnya republik ini apa? harus berdasarkan Tapi Pancasila. asasnya asas dulu itu asas Ini tunggal, asumsimu Bung. itu. Jangan Nggak boleh membawa ada satu Konstitusinya- makhluk konstitusinya organisasi tetap apapun yang tidak berdasarkan- Pancasilais. Itu Konstitusinya ideologi tetap negara, maka berdasarkan- kamu keluar aja dari republik ini yang tidak menganut Pancasila. PKS Ya. itu tidak berdasarkan Pancasila. PKS seperti masih yang lain. menyertakan Pancasila di dalam undang-undang dasarnya, Iya, apa berasaskan rumah Pancasila. tangganya. Itu harus ditegaskan dulu. HTIFP itu.
Sama seperti PKI, makanya nggak jangan ada di hanya lihat. ADART-nya yang berasaskan Hanya jangan- Pancasila. Makanya saya mau jelaskan bahwa di masa Pak Harto Ini itu kamu dikenal itu dengan sesat asas itu. tunggal. Asas tunggal. Tapi di Jadi masa gini Ahmad, reformasi, Ahmad, ini saya astagfirullahaladzim, perjelas harus lagi. harus NKRI tahu ini juga kan lah. falsafahnya jelas ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, falsafahnya jelas, Pancasila. Artinya siapapun, kelompok apapun, organisasi apapun harus sejalan dengan falsafah negara. Pancasila dan Itu sudah Undang-Undang pasti. Dasar 45, Ini maka pengamat. itu menjadi Pengamat. pendidikan Itu sudah dasar. pasti, Bu. Itu sudah Ya. pasti. Jadi organisasi manapun yang tidak menganut sistem Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, maka dia boleh keluar dari republik ini, termasuk kamu. Kamu sama dengan Luhut. Kamu tidak Pancasilais kan? Kamu sama dengan Luhut. Luhut. Ya Ini iya, sampai kamu ini orang radikal kamu. Nah, kamu lebih radikal Saya lagi. sedikit Bang. Ya. Ya. Ya, ya. Ini tentang asas tunggal ya. Jadi jangan disalahkan maknanya ya. Memang pada waktu itu PKS itu bersikukuh tolak asas tunggal. Itu betul gitu. Tetapi bukan menolak Pancasila. Jadi menolak asas tunggal itu artinya di dalam ADART PKS-nya begini, bahwa Partai Keadilan Sejahtera berasaskan Pancasila dan Islam. Begitu loh. Jadi bukan tunggal, dia Pancasila iya, Islam iya. Gitu loh. Bisa dipahami ya? Nah, Iya, semakin begitu, yang Pak. salah Bahwa adalah bukan jadi- FPIHTI itu tidak menulis Pancasila sebagai asas keorganisasiannya dalam ADART. Artinya bahwa jangan menyalahkan kalau seandainya ada partai politik atau ada Ya ormas. kalau partai nggak ormas- masalah. Ini Maksudnya- ormas terlarang. partai politik maupun ormas yang tidak menyebutkan dalam Pancasila, tapi makna Ya nggak daripada boleh. Sekarang Makna sebutkan daripada- ada organisasi masyarakat yang tidak Pancasila. Coba sebutkan. Ada nggak? jadi gini Bang. Asas Enggak boleh. non-tunggal. Kamu malah mau ngajarin Asas kita. non-tunggal Kamu itu diajarin malah dasarnya- ngajarin. Syaratnya asas non tunggal itu adalah Pancasila terlebih dahulu, baru nanti Islam. Pancasila nomor satu. Nah, gitu Mau loh, itu dibawanya asasnya. Tetapi Islam, kalau tidak mencantumkan- dibawanya Kristen, Kalau tidak Buddha, Buddha, mencantumkan nggak masalah. Pancasilanya itu tidak boleh. Kalau tidak mencantumkan Pancasilanya nggak boleh. Dilarang. Kalau tidak mencantumkan Islamnya boleh. Boleh. Kalau tidak mencantumkan Pancasilanya tidak boleh. Tidak boleh. Karena Betul. Indonesia bukan negara Islam, kita negara beragama, bukan negara agama. Paham di situ? Ini orang-orang FPIHTI ini dari gaya bicaranya soalnya udah kelihatan. Ini orang HTI yang kayak gini nih jadinya. Gitu loh. Ini si Ahmad ya buat teman-teman contoh ya. Inilah orang-orang yang selama ini dicuci otaknya untuk membenci pemerintah. Jadi memang orang-orang seperti inilah yang menganggap pemerintah itu togut, pemerintah itu kafir. Tapi dia hidup di Indonesia. Ini nggak boleh ini kayak gini dibiarkan ini. Ya. Jadi hal-hal seperti inilah yang harus kita hindari. Makanya kita memberikan pelurusan. Karena ini udah rusak ini pemahamannya. Orang macam Ahmad ini. Makanya kita luruskan, kita benahi pemikirannya. Supaya apa? Supaya contoh buat kita semua bahwa sebenarnya Republik kita ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi FPIHTI itu adalah organisasi yang tidak berlandaskan Pancasila, makanya dibubarkan. Paham sampai sini ya? Ini nih contoh kayak Ahmad ini bagian orang FPIHTI dari gaya bicara pertamanya itu kita bisa membaca semua.
Kita hafal betul orang seperti ini. Ya. Ya Ahmad ya. Nanti kau ingat di dalam hati dan otakmu di Komal Gali Kubur ya Ahmad ya. Nanti kau kalau datang ke Komal Gali Kubur tugasmu tap-tap layar ya. Supaya kau lebih terbuka lagi wacanamu. Kita memberikan datanya itu sesuai faktanya. Bukan berdasarkan asumsi. Ya nih si Twin. Nah ini bagian satu komplotannya ini. Orang-orang ruwet juga. Gimana Twin? Masih kusut kamu? Coba Twin, kamu mau narasi apa? Coba. Biar nanti kita perbaiki wacanamu, coba. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang, Bang Gali. Dalam Ya, masa selamat siang. temanya apa nih, Bang Gali? Ya temanya panjang lebar, terserah kau mau bikin tema apa. Silakan. Iya, kalau saya lihat nih dari tema host ini kan militannya Jan Etes gitu ya. Oh iya dong, kita ini Janetes. Janetes sejati ini. Nanti Anies lawannya Janetes itu. Emang bisa menang? Ya kalah lah lawan Janetes.